Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 model-model pembelajaran akan menayangkan sebuah video mengenai implementasi model pembelajaran berbasis teks di Sekolah MAN 1 Cianjur. Selamat menyaksikan. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Love your imperfections, every angel. Tomorrow comes and goes before you know. Tujuan kegiatan observasi ini yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar peserta didik sebelum dan sesudah pengimplementasian model pembelajaran berbasis teks pada pembelajaran bahasa Indonesia yang digunakan. Yang kedua, untuk mengetahui respon peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Anak-anak, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya? Boleh? Boleh. Siapa sih yang jadi DJ? Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangsa dan tanah airku, marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia Raya. Sakit.
tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur dan isi pada teks prosedur dengan baik. Peserta didik mampu menyusun atau menulis teks biografi salah satu tokoh dengan baik. Oke, tujuan pembelajaran sudah dibaca? Jadi dalam kesepakatan yang ada pada saat ini ada yang tidak sepakat? 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 Oke. Buka slide selanjutnya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Yang kencang tepuk 5. Lagi tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 1. Tepuk 5. Oke. Anda tahu siapa kakak tersebut? Waktu 3 menit untuk membaca teks biografi. Mau mulai bukan? Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Nah, sebelum teman-teman tahu struktur teks biografi itu apa, teman-teman tahu tidak teks biografi itu apa? Ada yang tahu? Teks yang menceritakan orang, kejadian atau pengalaman seseorang. Jadi teks biografi itu apa? Teks biografi itu dua-duanya Teks yang menciptakan dalam teks yang pernah baca teks biografi belum? Teksnya siapa? Hashim Asyari. Oke, kita terus ke baca. Coba strukturnya ada apa aja? Apa lagi? Reorientasi. Ada yang tahu orientasi itu apa? Apa penting itu? Kejadian yang dialami. Reorientasi? Pada dasar
Nah, sekarang latar. Jika kalian membuat teks, tentu saja harus ada latar dalam sebuah teks. Yang terakhir itu alur. Alurnya memanjang menurut itu terserah kalian ada dalam isi di peristiwa penting dan juga representasi. Imajinatif dan objektif. Lalu apa lagi? Hayalan. Nah, yang kedua itu objektif. Kalian tahu objektif itu apa? Ada yang tahu objektif itu apa? Ada yang tahu? Jadi objektif itu kita tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi melihat dari beberapa sudut. Ada yang tahu sudut pandang itu apa? Sudut pandang itu pendapat. Oke, buka slide selanjutnya. Ada struktur? Nah, teman-teman udah tahu ya, struktur itu ada 3: orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Buka slide selanjutnya. Ada yang membantu ibu membacakan langkah-langkah membuat teks biografi? Langkah-langkah menulis teks biografi. Yang pertama, menentukan tokoh yang akan ditulis. Yang kedua, menentukan teknik pencarian data. Yang ketiga, mencari data sebanyak-banyaknya. 4. Memilah data yang relevan. 5. Menyusun naskah tulisan. 6. Mengembangkan kerangka menjadi bentuk biografi. 7. Merevisi kembali hasil tulisan tokoh. Oke. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, buka slide selanjutnya. Teks biografi tersebut kita harus mengetahui karakter teladan tokoh. Tadi siapa yang menyebutkan salah satu tokohnya itu Rasulullah? Coba teladan yang bisa diambil dari Rasulullah itu seperti apa? Satu aja. Apa? Teladannya satu aja atau berapa? Oh, berapa? Boleh berapa? Satu aja. Jujur. Lalu teladan dari Diki Habibie apa yang bisa diambil? Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras yang seperti apa? Belajar ke luar negeri. Belajar ke luar negeri. Ada yang tahu nggak Diki Habibie itu sempat membuat apa? Nah, dalam teks biografi harusnya ada juga gitu dalam para tokoh. Misalnya B.J. Habibie. B.J. Habibie itu tujuan hidupnya ada tuh? Enggak. Masuk surga. Ada yang tahu lagi saya masuk surga apa? B.J. Habibie itu salah satunya masuk surga misalnya. Yang ketiga, bagaimana caranya menghadapi dan memecahkan masalah dalam berbagai tujuannya. Misalnya, B.J. Habibie ingin masuk surga. Nah, solusi yang harus dilakukan oleh B.J. Habibie yaitu sholat, mengaji. Nah, ya, jadi cara dia menghadapi untuk menggapai tujuan hidupnya itu dengan sholat, dengan mengaji untuk masuk surga. Dan yang selanjutnya itu sikap-sikap serta pemikirannya yang dapat menginspirasi banyak orang. Nah, kan tadi kamu belum tahu ya, B.J. Habibie
belajar. Berarti tujuan hidupnya itu ingin sukses, ingin bermanfaat untuk belajar. Nah, yang selanjutnya, bagaimana caranya menghadapi dan memecahkan masalah dalam menggapai tujuannya? Tadi ada permasalahan apa dalam teks biografi tersebut? Kenapa? Tidak bisa berbahasa Inggris. Oh, dia ini awalnya tidak bisa berbahasa Inggris. Lalu apa lagi? Banyak orang yang iri. Pemalu. Terus? Adaptasi. Nah, jadi caranya menghadapi dan memecahkan masalah dalam menggapai tujuannya melalui agenda itu, yang pertama dia belajar untuk bisa berbahasa Inggris. Pandai beradaptasi agar bisa beradaptasi dengan mudah dengan lingkungannya. Nah, yang selanjutnya, sikap-sikap apa? Sikap-sikap mau dialihkan yang mana yang menginspirasi kalian? Bisa bernyanyi. Di sini ada yang bisa nyanyi? Ada yang bisa nyanyi? Enggak, Geli. Coba dulu. Oke. Buat kelompoknya mau gimana kalian atau gimana Ibu? Hitungnya satu. Ini ada berapa orang? 25. Berarti hitung aja ya, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5, oke? Boleh. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Nah, sudah menyiapkan alat tulis? Sudah. Tadi teman-teman menyebutkan bahwa gambar tersebut adalah IDHI. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tempat kerjanya? Coba baca dulu soalnya, nanti kalau kalian nggak paham, kalian tanya. Boleh?
Purchase your tracks today.
Atau pelan aja. Purchase your tracks today. 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 Purchase your tracks today.
Gak ada yang mau ditanyain? Kenapa? Mau pulang? Mau. Semua pulang tapi ada syaratnya. Syaratnya ada yang mau menyimpulkan pembelajaran tadi. Menyimpulkan apa yang kalian dapatkan tadi. Oke, siapa? Boleh? Boleh? Kalian kuping ini ya? Mana sih berdua? Siapa? Pagi, boleh? Teks geografi. Siap. Teks yang menceritakan masa lalu. Masa lalu. Terus tentang pembelajaran hari ini, coba simpulkan Menyenangkan. kesannya. Menyenangkan. Kalian senang belajar sama aku? Senang. Gak ngantuk ya. Ada yang mau kalian pahami nggak mengenai teks geografi? Atau harapan kalian di pembelajaran selanjutnya? Tetap seperti ini. Terus? Oke, jadi teks biografi itu teks yang menceritakan ulang kembali seorang tokoh. Nah, mau pulang? Oke. Enggak lah. Tadi Perhatian. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berada dalam hati masing-masing, dipersilakan. Selesai, ucapkan salam. Dari kedua nilai tes, yaitu LKPD dan nilai luaran, dapat disimpulkan bahwa implementasi model pembelajaran berbasis teks berhasil dilakukan. Karena peserta didik sudah mampu menganalisis struktur biografi dan sudah mampu membuat teks biografi, baik itu secara berkelompok maupun secara individu. Tidak hanya dapat dilihat dari seberapa mampu peserta didik membuat dan menganalisis teks biografi, tetapi dapat dilihat juga dari nilai rata-rata dari hasil tes. Nilai rata-rata hasil tes LKPD mendapatkan rata-rata 89,33%, sedangkan pada nilai luaran individu, peserta didik mendapatkan nilai rata-rata yang cukup meningkat, yaitu mencapai 90,35%. Berdasarkan data angket atau kuesioner, maka dapat dinyatakan bahwa dari 28 responden atau peserta didik memiliki sikap yang seimbang terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dengan model pembelajaran berbasis teks. Dengan 14 orang atau 50% responden mendukung atau setuju pada pembelajaran tersebut, dan 14 orang atau sekitar 50% responden tidak mendukung atau tidak setuju. Model pembelajaran berbasis teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia sangat cocok untuk diimplementasikan, karena pada dasarnya pembelajaran bahasa Indonesia tidak jauh dari pembelajaran teks, yang mengharuskan peserta didik mampu menganalisis hingga mampu membuat suatu teks yang baik dan benar. Model pembelajaran berbasis teks memiliki 4 tahapan, yaitu membangun konteks, tahapan pemodelan teks, tahapan pembuatan teks secara bersama-sama, dan tahap pembuatan teks secara individu. Dengan menggunakan keempat tahapan tersebut, pembelajaran berbasis teks dapat dilakukan dengan baik dan hasilnya akan lebih baik juga.
Hal tersebut dapat dibuktikan dengan implementasi model pembelajaran berbasis teks yang sudah kami lakukan. Pada tahap pembuatan teks secara bersama-sama, peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 89,33% karena sebelumnya sudah diterapkan tahap membangun konteks dan tahap pemodelan teks. Sedangkan pada tahap pembuatan teks secara individu, peserta didik mendapatkan nilai rata-rata 90,35%. Karena peserta didik sudah mampu menganalisis struktur teks biografi pada saat tahap pembuatan teks secara bersama-sama. Dari kedua hasil tersebut, peserta didik sudah mencapai nilai KKM bahkan lebih tinggi dari nilai KKM. Dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis teks sangat layak digunakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuat teks yang ada pada pembelajaran bahasa Indonesia. Saran guru. Pertama, adakan literasi setiap hari 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, agar peserta didik terbiasa membaca dan menambah kosakata, serta memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kedua, gunakan model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pendidik dan peserta didik, agar peserta didik tidak bosan dan semangat dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ketiga, beritahu informasi mengenai pembelajaran bahasa Indonesia yang menarik dan kreatif agar peserta didik suka belajar bahasa Indonesia. Saran peserta didik. Pertama, sebelum berangkat sekolah, usahakan sarapan terlebih dahulu agar di kelas tidak mengantuk dan kekurangan energi. Kedua, peserta didik diharuskan dapat membedakan ketika sedang serius dan sedang bercanda. Ketiga, sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik harus menambah wawasan dan ilmunya sendiri. Kemudian, jika tidak ada yang dimengerti, peserta didik boleh bertanya kepada gurunya. Keempat, pakaian yang rapi akan menambah suasana kelas menjadi nyaman. Kelima, menghargai sesama teman dan menghargai guru adalah hal yang paling penting. Keenam, belajar dan istirahat secukupnya. Saran adik tingkat. Pertama, sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan, mahasiswa diharuskan membuat RPP terlebih dahulu agar proses mengajar tersusun secara sistematis. Kedua, mahasiswa berpakaian rapi dan wangi agar peserta didik nyaman berada di dalam kelas. Ketiga, mahasiswa diharuskan bersikap sopan dan santun. Keempat, mahasiswa harus menggunakan teknik yang kreatif dalam proses belajar mengajar agar peserta didik tidak bosan. Kelima, mahasiswa berbahasa Indonesia yang baik dan benar agar peserta didik yakin terhadap ilmu yang mahasiswa sampaikan. Keenam, mahasiswa membawa hadiah atau apresiasi untuk peserta didik dan guru-gurunya dalam bentuk apapun. I thank God and my lucky stars. Darling, don't you know what you are? Yeah, baby, you are. Yeah, baby. Beautiful, 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 beautiful angel. Purchase your tracks today.
Ayo ke depan. Tepuk-tepuk. Tengah. Nanti kita ngikutin. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 5, tepuk 4, tepuk 3. Tepuk tangan. Semoga kita rekomendasi dan ketemu lagi. Kalau misalnya kalian bertemu kita di jalan sama aja ya. Oke. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pan 1 Cianjur. Bisa. Pan 1 Cianjur. 2.